Bagaimana dengan posisi anak kecil? Ini bapak-bapak bawa anak kecil ke masjid. Satu-satu bapak lagi ngamuk. Jangan bawa anak ke masjid. Saya paling anti dengan anak masjid. Darah tinggi saya kumat. Jantung koroner saya ngamuk. Kalau di masjid masih ada anak kecil, masih ada anak kecil, masih ada anak kecil, masih ada anak kecil. Insya Allah Masjid Raya Al-Ittihad sampai hari kiamat nggak putus orang sholat. Jangan marah ke anak kecil. Saya dikirimin video, anak-anak kecil di belakang ketawa. Kiki. Ada bapak yang emosi ke depan, dia mundur, dia tendang anak, mental ke belakang. Ibu udah dapat videonya? Nanti saya kirim. Anak kecil terbagi 3. Yang pertama sobi. Sobi belum bisa menerima perintah. Yang kedua mumayyiz. Dia sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana bagus, mana enggak bagus. Tapi belum akil balik. Yang ketiga amrod, hampir nyaris akil balik. Sobi, anak umur 4 tahun ke bawah, 4, 3, 2, 1. Itu kalau bisa jangan. Kenapa? Karena dia belum bisa nerima perintah. Kalau dia ribut di belakang kita giniin, dia balik giniin kita. Tapi ini mumayyiz nih. Ini mumayyiz. Begitu saya tunjuk langsung duduknya lurus. Begitu saya tunjuk, yang mumayyiz nih bisa. Diam ya nak ya, nanti jangan gerak ya. Ya. Dari mulai awal takbiratul ihram sampai salam, dia nggak gerak-gerak. Nah ditanya kawannya, ente kok nggak ruku, nggak sujud? Kata papa jangan gerak. Tapi dia udah bisa menerima perintah, tapi belum akil balik. Aslinya anak-anak itu tidak memutus shaf. Anak-anak jangan diletakkan di shaf orang dewasa. Anak-anak ini mutus shaf. Anak-anak tidak memutus shaf. Lalu kenapa anak-anak di Indonesia tidak dibolehkan di pada shaf orang dewasa? 2 sebab. Yang pertama, karena anak di Indonesia belum khitan. Ujung senapan angin belum dipotong. Beda sama anak saya, Sami khitan umur 8 hari. Di khitan. Kenapa Ustadz cepat khitan? Karena saya bintang iklan sunatron. Ada orang Riau, pakar sunat di Malaysia. Masa orang Malaysia terus yang dapat? Akhirnya dia pulang. Nama programnya Sunatron. Saya diangkat jadi bintang iklannya. Bapak dan Ibu, Anda mau khitan? Daftarkan segera anak dan suami Anda. Tidak perlu pakai perban, tidak dijahit, tidak pakai kain, langsung pakai celana. Khitan pagi, sore bisa akad nikah. Pakailah Sunatron. Berikut ini Sunatron. 99 anak akan dikhitan. Pemotongan pertama dimulai oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Saya diperintahkan nyunat, saya enggak berani. Terus terang, kalau nyembelih sapi saya berani. Tapi untuk nyunat, khawatirnya salah potong karena grogi, habis. Hilang masa depan dia. Jadi anak saya di khitan, ternyata bagus khitan pakai Sunatron. Anda ingin mengkhitan anak Anda menggunakan Sunatron? Hubungi nomor kontak berikut ini. Oh, Ustaz endorse dapat persenan ya? Sampai sekarang belum dapat. Hanya untuk memudahkan anak umat Islam. Karena kalau belum dipotong, di balik kulit itu kulfah. Nama kulitnya kulfah, itu ada najis yang tersimpan. Yang kedua, kenapa anak-anak di Indonesia itu dikatakan memutus shaf? Karena anak-anak di tempat kita kadang belum belajar sholat fikih toharoh yang benar. Kencingnya nggak cebok. Lalu kemudian, kalau anak saya bukan cuma kencing nggak cebok, nggak cebok Pak Ustadz. Atau anak-anak masih pakai pampers, dia bawa najis. Atau anak-anak ini wuduknya belum sempurna. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, anak MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah, pas saya mau ambil wuduk, dia wuduk depan, dia hidupkan keran, dia ambil gini aja wuduknya. Pas kaki dia tendang-tendang aja. Anak-anak ibu tolong ajarkan, jangan bosan tiap hari, tiap wuduk. Nah, itu wajahnya mesti kena semua. Itu wajahnya digosok, tangannya sampai siku, telinganya, ini bagian dalam, ini bagian luar, dibasahin dulu pakai keran, habis itu, jangan sampai kamu ganteng, putih, tapi telingamu ada sarang Spiderman.
kakinya, tumitnya mesti kena. Kalau ustadz yang ceramah nggak masuk ke telinga dia, tapi kalau ibu yang ngajar, walaupun ibu bukan profesor, doktor, bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama, tapi anak ibu dapat pelajaran, nanti anak ibu ngajar istrinya, ngajar anaknya, ngajar cucunya, ibu mendapatkan ilmun yuntafa'u bih, ilmu bermanfaat sampai hari kiamat. Amin. Jadi kenapa anak di Indonesia dikatakan memutus shaf? Dua sebab. Pertama, karena toharoh wuduknya belum sempurna. Yang kedua, karena belum khitan. Kan nggak mungkin kita angkat satu petugas di pintu Masjid Raya Ittihad. Tugasnya cuma buka satu-satu. Udah khitan, masuk. Belum khitan, sini. Udah, nggak mungkin. Repotlah ketua masjid ngurus itu semua. Jadi, anak-anak kalau dia cukup syarat, dia boleh berada di shaf orang dewasa. Tapi karena mayoritas anak di Indonesia mengalami seperti yang saya sebutkan dua tadi, kadang toharahnya belum sempurna, kadang wuduknya nggak lengkap, belum khitan, maka solusinya win-win solution. Kalau disuruh pulang nggak baik, nggak mendidik, maka dibuatkan khusus satu shaf anak-anak di belakang. Jelas?